Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pengurus dan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaafkan tidaklah harus selalu berjabat tangan, karena sesungguhnya memaafkan adalah di dalam hati. Kami segenap pengurus dan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata seindah permintaan maaf. Namun, maaf itu tidak harus bertemu dan tidak harus berjabat tangan. Sebab, maaf itu ada di dalam hati. Kami segenap jajaran pengurus Angkatan Muda DPD LDI Kota Kediri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini tepatnya tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah ini, Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini semua adalah semata-mata karena izin dan peparing dari Allah. Maka atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kita haturkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi uswatun hasanah kepada kita semua bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah. Untuk itu maka mari semua sunnahnya kita kerjakan dengan harapan di yaumil qiyamah kita sakit mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
juga kepada para wasilatuddin yang telah berjasa besar kepada kita semua, yaitu menjembatani hidayah Allah kepada kita semua. Maka atas amal sulih, perjuangan, pengorbanan para wasilatuddin, kita haturkan syukur dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, hari ini kita bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri dengan harapan kita bisa merayakannya sesuai dengan makna Idul Fitri itu sendiri. Idul Fitri bermakna kembali kepada kesucian. Jadi harapan kita setelah kita berpuasa selama 1 bulan dengan penuh ibadah, harapan kita bisa sesuai dengan dalil man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita tidak tergolong roghima anfurojulin dakhala ahli Ramadan hattan salakha qabla ayu farola. Maka di hadapan Bapak sekalian kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, kesuksesan Ramadan yang kita rayakan dengan Idul Fitri ini, sebenarnya apa makna daripada Ramadan itu sendiri? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang iman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasanya orang-orang umat-umat sebelum kamu sekalian. La'allakum tattaqun, dengan diperintahkan berpuasa itu supaya kamu sekalian menjadi orang yang takwa. Jadi Ramadan adalah sebagai terapi bagi umat Islam untuk menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang mutakin. Sementara apa yang dimaksud dengan mutakin? Di dalam surat Ali Imran diterangkan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi artinya berlomba-lombalah kalian mencari pengampunan dan surga dari Allah, yang surga itu disediakan bagi orang yang takwa. Orang takwa itu yang bagaimana? Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang takwa itu adalah orang yang beriman kepada barang yang gaib dan mau mengerjakan sholat, dan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah orang mau menginfakkan. Itulah orang yang mutakin dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dalam surat Ali Imran diterangkan, orang mutakin adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang takwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan mudah dan dalam keadaan sulit.
Orang muttaqin adalah orang yang bisa menahan amarah. Orang muttaqin itu adalah orang yang bisa memaafkan kepada orang lain. Jadi pesan Ramadan kita diterapi untuk menjadi orang yang ahli sedekah dalam keadaan bagaimanapun, dan kita diterapi untuk menjadi orang yang bisa menahan amarah, dan diterapi untuk menjadi orang yang bisa memaafkan kepada orang yang lain. Berbicara tentang infak dalam keadaan syarok, dalam keadaan syarok, dalam keadaan mudah, ini hampir semua orang, saya katakan hampir, tentu ada yang tidak bisa, walaupun dalam keadaan mudah tetap tidak bisa infak, itu ada. Saya katakan hampir, banyak, mayoritas orang dalam keadaan mudah bisa infak. Keadaan mudah itu ya badannya sehat, kemudian rezekinya lancar, rencana-rencana, planning bisa sesuai dengan harapan, itu dalam keadaan mudah. Dalam keadaan seperti itu, hampir semua orang bisa menyisihkan rezekinya untuk kepentingan fisabilillah. Kalau seperti itu belum orang yang muttaqin. Kalau orang yang muttaqin dalam keadaan dharra, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kita sedang banyak kebutuhan, sedang rezeki kurang lancar, mungkin fisik sedang kurang sehat, kalau orang muttaqin tetap bisa meninfakkan hartanya untuk kepentingan sabilillah atau kepada sesama manusia. Realitanya para hadirin, ketika dalam Ramadan ini, ya ini tidak semua, relatif produktivitas menurun. Ini relatif, saya katakan relatif, tentu orang-orang tertentu. Nah, realitanya kalau tahun ini para kaum petani dalam keadaan dorok relatifnya, jadi hasil produksinya itu tidak laku, timun murah, kacang murah, sawi bahkan murah, kok nggak laku tuh sampai diberikan di pasar-pasar itu. Kemudian dalam keadaan Ramadan banyak kebutuhan. Ya, umumnya ingin rumahnya kelihatan bagus, umumnya ingin punya perhiasan bagus, umumnya ingin punya kendaraan baru, umumnya ingin punya pakaian baru. Ditambah lagi masih ada kewajiban-kewajiban zakat fitrah atau zakat mal. Dalam Ramadan, dalam kondisi yang seperti itu, kita diterapi untuk tetap banyak sedekah, terutama untuk meraih pahala Lailatul Qadar. Ini terapi agar kita menjadi orang yang ahli sedekah. Maka disarankan dalam kondisi yang seperti ini, habis Ramadan ini, kita tetap diusahakan banyak sedekah. Apalagi sekarang ini kita sedang punya hajat, ingin membangun gedung sekolah yang masih membutuhkan banyak dana. Maka dalam hari raya ini amal solih, kita jangan mengurangi kebiasaan infak dari tahun sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau bisa ditingkatkan, dilipatkan. Ini sebagai ciri orang yang takwa. Sebagaimana telah dikerjakan pada zaman Rasulullah SAW, setelah selesai beribadah puasa dalam 1 bulan, kemudian dalam hari raya Idul Fitri,
Nabi berkhutbah. Di antara khutbahnya, ya ayuhan nas, inna hadza yaumu shadaqatin fatasaddaqu. Pada hari ini adalah harinya sedekah, maka sedekahlah kalian. Fajala rajulu yanzi'u khotamahu. Karena sudah diterapi dalam Ramadan, maka dalam menerima khutbah dari Nabi diperintahkan untuk sedekah, secara langsung beberapa orang laki-laki melepas cincinnya. Ya, tentu bukan cincin emas karena bagi orang laki-laki. Warrajulu yanzi'u thawbahu. Ada yang tidak punya cincin, tidak punya yang lain, punyanya baju. Bajunya dilepas. Para hadirin, kondisi zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Jadi zaman itu baju adalah sesuatu yang berharga. Bahkan sahabat yang bernama Sa'labah itu baju cuma satu. Ketika dipakai dia sholat, maka dia diam di rumah, istrinya diam di rumah. Setelah istrinya keluar mengerjakan sholat, dia baru pakai pakaian itu. Jadi pakaian satu pakai bergantian dengan istrinya. Wa Bilalun, dan Bilal yakbidu, menghimpun. Jadi Bilal keliling menghimpun sedekah pada orang laki-laki. Hatta sehingga idza lam yara ahadan yu'ti syai'an taqaddama ila nisa. Sehingga setelah dikelilingi oleh Bilal, semua orang laki-laki sudah sedekah semua, sudah tidak ada lagi yang mau sedekah. Kemudian taqaddama ila nisa. Bilal menuju kepada orang laki-laki. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ma'syaron nisa, inna hadza yaumu shadaqatin. Hari ini adalah hari sedekah. Fatasaddaqna, maka sedekahlah kalian. Faja'alat, maka berbuat almar'atu, perempuan, tanzi'u, melepas khorsuha, pada kalungnya, wa khotamaha, dan cincinnya. Seketika itu, karena sudah diterapi dalam bulan Ramadan, perhiasan yang mereka banggakan, perhiasan yang mereka cintai, dilepas oleh para wanita pada waktu itu untuk disedekahkan. Waja'alatil mar'atu, dan berbuat perempuan tanzi'u kholaha. Ada perempuan yang tidak punya cincin, tidak punya kalung, tapi punya gelang kaki. Jadi kalau sekarang kita kadang-kadang melihat ada orang perempuan pakai gelang dalam kakinya, itu zaman dulu sudah ada. Nah, termasuk saya sendiri itu kalau punya duit senang melihat istri saya pakai gelang kaki. Karena nggak punya duit ya nggak pakai gelang, kakinya maupun tangannya. Perempuan-perempuan yang tidak punya cincin atau kalung melepas gelang kakinya. Wa Bilal, dan Bilal yaqbidu, menghimpun, menggenggam, artinya menghimpun sedekah-sedekah para sahabat. Hatta sehingga lam yara ahadan yu'ti syai'an aqbala Bilalun wa aqbalna. Jadi setelah semua sudah sedekah, maka Bilal menghadap kepada Nabi, juga kita menghadap pada Nabi. Jadi kalau hari ini kita menganjurkan untuk banyak sedekah sebagai ciri atau sifat orang mutakin, hal yang sama pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu monggo para hadirin semua, kita ikhlaskan harta atau rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah simpanan kita di hari akhir nanti. Pesan Ramadan yang pertama adalah kita untuk menjadi orang yang ahli sedekah dalam keadaan sarok dan dorok. Kemudian pesan yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidho, menahan pada amarah. Jadi
dalam kita berpuasa, kita sering diingatkan oleh para ulama bahkan bahwa amarah itu bisa mengurangi nilai atau kualitas puasa itu sendiri. Sehingga dalam Ramadan kita selalu berusaha menerapi diri untuk menahan amarah. Para hadirin, ternyata menahan amarah adalah sebuah amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Diterangkan dalam al-hadis, man kadzama ghaidhan wa yastati'u ayyun fidahu ta'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu fi ayyil khurisa. Barang siapa yang menahan amarah, yang sesungguhnya dia bisa meneruskan amarah itu, tapi dia mau menahannya, maka besok dari kiamat orang itu akan dipanggil oleh Allah sejajar oleh pemimpin-pemimpin makhluk. Pemimpin makhluk ini tentunya ya para nabi itu. Dan seterusnya mereka dipersilahkan memilih mana bidadari yang dia kehendaki. Jadi menahan marah itu sebuah amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Amarah adalah jebakan dari setan. Jadi amarah itu adalah jebakan dari setan. Kita sangat prihatin atau kita sayangkan dalam bulan Ramadan ini kita mendengar sebuah berita yang tidak menyenangkan. Ada orang laki-laki karena tidak bisa menahan marah, dia mencerai istrinya dengan talak 3. Sungguh ini adalah sebuah musibah. Orang laki-laki memang punya hak untuk mentalak istrinya, talak 1 atau bahkan sampai 3. Tapi ketika talak itu tidak memenuhi alasan yang dibenarkan dalam agama, maka talak itu akan bisa berubah menjadi sebuah penganiayaan. Talak itu bisa oleh Allah dihukumi sebagai penganiayaan. Ketika itu sudah menjadi sebuah penganiayaan, tentu di hari hisab, yaumul hisab nanti akan ada perhitungannya. Dan di dunia karena penganiayaan, hukum keadilan Allah, hukum karma akan berjalan. Maka itulah akibat fatal dari seseorang ketika tidak bisa menahan amarah. Ketika orang masuk dalam jebakan setan amarah, maka dia hilang akal sehatnya. Seperti itu realitanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia sudah bertahun-tahun bersama istri tercintanya, sudah punya buah hati, bahkan tidak 1, lebih dari 1. Bahkan anak yang terakhirnya itu masih kecil, masih membutuhkan belas kasih ayah dan ibunya. Karena terjebak oleh jebakan setan, dia bisa mentalak istrinya dengan talak 3. Ini sebuah musibah. Mudah-mudahan ini adalah kasus yang terakhir yang terjadi di dunia ini. Tidak terulang lagi kasus-kasus berikutnya. Menahan amarah adalah termasuk sifat daripada orang iman. Maka orang yang takwa setelah kita diterapi dalam bulan Ramadan, diharapkan kita menjadi orang-orang yang bisa menahan amarah. Pesan Ramadan yang ketiga adalah kita supaya menjadi orang yang bisa memaafkan kepada yang lain. Dalam kita berinteraksi, dalam kita bersosial,
tentu ada hal yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh saudara kita. Maka kita harus berlapang dada. Sebelum mereka minta maaf, kita sudah terlebih dahulu memaafkan. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, ma zadallahu abdan bi afin illa izan. Jadi ketika ada hamba yang pemaaf, maka Allah akan menambah kemuliaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kalian bisa mencontoh Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini seorang sahabat, bukan orang yang terpandang, jadi orang yang biasa-biasa saja, tapi dia mempunyai akhlak yang mulia. Sampai Nabi pun heran, sampai Nabi menjelaskan, hendaknya kalian bisa seperti Abu Dhamdham. Apa yang dikerjakan Abu Dhamdham? Abu Dhamdham adalah setiap dia bangun tidur, dia sudah mengikhlaskan, menghalalkan, memaafkan siapapun yang menyakiti Abu Dhamdham secara fisik maupun secara moral. Jadi misalnya fisiknya dianiaya, mungkin materialnya, mungkin hartanya diambil yang nilainya itu wajar-wajar saja, itu semua sudah dimaafkan oleh Abu Dhamdham. Jadi dengan kita telah berpuasa selama 1 bulan ini, hendaknya pesan Ramadan kita untuk menjadi orang yang takwa ini bisa terwujud dalam pribadi kita. Nah, Allah memerintahkan puasa dalam 1 tahun 1 kali. Sehingga mungkin ketika pesan Ramadan ini di pertengahan tahun ini sudah memudar, maka akan datanglah terapi ketakwaan lagi di tahun yang depannya. Jadi makanya tiap tahun ada perintah puasa. Ketika sebuah rumah tangga atau mungkin suatu wilayah atau bahkan suatu negara, ketika penduduknya ini menjadi orang yang takwa, maka Allah menjamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatin minas sama. Akan terwujud baltatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seandainya rumah tangga, suami istri, anaknya memiliki 3 ciri orang yang takwa tadi, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sejahtera, damai. Nah, dengan rumah tangga yang damai itu akan lebih memudahkan datangnya rezeki. Mungkin sebuah wilayah atau sebuah negara, ketika penduduknya iman dan takwa, Allah menjamin akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka mari pesan Ramadan ini betul-betul kita hayati, sehingga bisa merubah pribadi kita menjadi pribadi yang muttaqi. Sebagai biasanya Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri. Idul Fitri dimanfaatkan untuk silaturahim. Namun rupanya Idul Fitri 1441 ini Allah menghendaki lain. Senajan walaupun situasi sekarang tidak memungkinkan kita untuk bersilaturahim, maka silaturahim tetap bisa kita wujudkan dengan cara yang lain. Jadi sekarang sudah banyak sebuah perangkat yang bisa mewakili kita untuk bersilaturahim, yang tidak harus kita hadir kepada famili kita. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat pada waktu itu, takunu silaturahim bil mal. Jadi silaturahim ini bisa dengan harta,
Artinya silaturahim bisa kita wakili dengan kita mengirim hadiah kepada famili kita. Ya, utamanya bagi famili kita yang mungkin kondisinya masih memprihatinkan, itu sangat diutamakan. Kita tidak bisa hadir, kita bisa mengirim hadiah. Silaturahim bisa dengan bil auni alal hajjah, menolong keperluan. Jadi mungkin saudara kita ini membutuhkan pertolongan. Nah, kita bisa membantu sebisa mungkin. Silaturahim diharapkan wa bidaf'idz dzarari wa bitalaqatil wajhi. Jadi silaturahim ini jangan sampai membawa kemelaratan. Silaturahim harus bisa menolak kemelaratan. Silaturahim bisa dengan cerianya wajah. Jadi mungkin kita bisa video call dengan saudara kita dengan memperlihatkan wajah yang ceria. Jadi jangan sampai silaturahim ini membawa bahaya. Wa bidu'a, dan dengan doa. Jadi kita bisa silaturahim dengan saling mendoakan. Maka di sini kami menghimbau sebagai bangsa yang cinta tanah air, marilah kita ikuti petunjuk arahan dari pemerintah. Jadi kalau sekarang kita tidak diperbolehkan untuk silaturahim, ya, karena logikanya dengan silaturahim ini sangat berpotensi untuk penyebaran virus tersebut. Untuk itu dianjurkan tidak saling berkunjung, diganti dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Perlu kita sadari bersama para hadirin, ketika virus ini sudah merajalela, ini bukan cerita kosong, sudah banyak terjadi bangsa lain yang mereka sadar sudah terlambat, sudah parah, baru mereka sadar. Tidak bisa kita bayangkan ketika nanti pasien corona ini membeludak di rumah sakit, kemudian tenaga medis sudah tidak mampu menangani, tidak bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Indonesia akan seperti Ekuador. Ini logikanya ini. Perlu saya ceritakan sedikit, ini bukan menakut-nakuti, tapi supaya kita ini betul-betul memperhatikan petunjuk pemerintah. Di sebuah kampung di Ekuador, kampung itu karena COVID sudah mewabah di sana, maka kampung itu tidak berpenghuni. Penduduknya sudah sama mengungsi. Kalau hal yang seperti itu tidak menyedihkan. Yang menyedihkan, banyak dalam rumah-rumah mereka itu mayat-mayat yang belum dikubur. Ini sangat masuk akal, karena orang sudah mencari selamat sendiri-sendiri. Kemudian mungkin dalam sebuah rumah itu ada 2 orang anak, ada bapak dan ibu. Ketika tetangganya sudah mengungsi, bapak ibunya masih dalam keadaan sakit, rumah sakit sudah tidak mampu, si anak 2 ini juga tidak mampu untuk menanganinya. Bisa jadi orang tua bapak dan ibu yang dalam keadaan belum mati ditinggal pergi oleh anaknya. Jadi di sana terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai Indonesia seperti itu. Maka mari benar-benar kita perhatikan petunjuk arahan dari pemerintah. Dalam hal ini LDI berusaha bisa melaksanakan petunjuk itu dengan dibuktikan LDI melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Para hadirin tidak perlu khawatir tentang pahalanya sholat Idul Fitri di dalam rumah.
Di dalam hadis dijelaskan ketika seseorang sudah biasa mengerjakan suatu amalan yang baik, kemudian karena darurat, karena pergi, karena sakit, karena darurat, orang itu tidak bisa mengerjakan amalan baik itu, maka dia tetap diberi pahala seperti dia dalam keadaan sehat mengerjakan amal baik itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Nah, untuk mengalap barokah, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alil multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqna fiddin. Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atinal hikmah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma tfa' anal ghala'a wal waba'a war riba waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhara min hawa wa baton. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.